Nama saya Juliani. Halo, nama saya Firdan India. Kali ini kita bakal ngerjain tugas informatika yaitu podcast. Iya. Jadi hari ini kita mau cerita apa nih? Seru gak sih kalau kita cerita tentang fakta Sangkuriang? Wah, seru banget gak sih? Ya, Iya. seru tuh ya. Udah yuk. Ayo. Cekidot. Nah, jadi kalian udah pada tahu belum tentang cerita Sangkuriang ini? Nah, jadi untuk yang belum tahu tentang Sangkuriang ini tuh untuk cerita anak-anak. Nah, ternyata ada cerita yang lebih deepnya loh untuk cerita Sangkuriang. Kalian penasaran kan? Yuk dengerin ceritanya. Maaf ya teman-teman, sebelumnya ada latar belakang musik karena kita bukan syuting di rumah, atau di mixu. Iya, maaf ya. Mohon maaf sekali teman-teman. Nah, jadi dalam cerita rakyat Sangkuriang ini tuh adalah sosok Sangkuriang yang dipercaya sebagai penyebab utama dari munculnya Tangkuban Perahu. Nah, jadi kisah ini tuh menceritakan tentang seorang pria yang bernama Sangkuriang yang gagal untuk meminang wanita yang bernama Dayang Sumbi. Dan ternyata Dayang Sumbi ini adalah ibundanya dari Sangkuriang. Pada zaman dahulu, tersebutlah kisah seorang putri raja di Jawa Barat bernama Dayang Sumbi. Dia mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Tersebut sangat gemar berburu. Dia berburu dengan ditemani oleh Tumang, anjing kesayangan istana. Sangkuriang tidak tahu bahwa anjing itu adalah titisan dewa dan juga bapaknya. Pada suatu hari, Tumang tidak mau mengikuti perintahnya untuk mengejar hewan berburu. Maka anjing tersebut diusir ke dalam hutan. Ketika kembali ke istana, Sangkuriang menceritakan kejadian itu pada ibunya. Bukan main marahnya Dayang Sumbi begitu mendengar cerita itu. Tanpa disengaja, dia memukul kepala Sangkuriang dengan sendok nasi yang dipegangnya. Sangkuriang terluka. Dia sangat kecewa dan pergi mengembara. Setelah kejadian itu, Dayang Sumbi sangat menyesali dirinya. Dia selalu berdoa dan sangat tekun bertapa. Pada suatu ketika, para dewa memberinya sebuah hadiah. Dia akan selamanya muda dan memiliki kecantikan abadi. Setelah bertahun-tahun menggembara, Sangkuriang akhirnya berniat untuk kembali ke tanah airnya. Sesampainya di sana, kerajaan itu sudah berubah total. Di sana dijumpainya seorang gadis jelita yang tak lain adalah Dayang Sumbi. Terpesona oleh kecantikan wanita tersebut, maka Sangkuriang melamarnya. Oleh karena pemuda itu sangat tampan, Dayang Sumbi pun sangat terpesona padanya. Pada suatu hari, Sangkuriang minta pamit untuk berburu. Dia minta tolong Dayang Sumbi untuk merapikan ikat kepalanya. Alangkah terkejutnya Dayang Sumbi ketika melihat bekas luka di kepala calon suaminya. Luka itu persis seperti luka anaknya yang telah pergi merantau. Setelah lama diperhatikannya, ternyata wajah pemuda itu sangat mirip dengan wajah anaknya. Setelah melihat itu, dia menjadi sangat ketakutan. Maka kemudian dia mencari upaya untuk menggagalkan lamaran Sangkuriang. Dia mengajukan dua buah syarat. Pertama, dia meminta pemuda itu untuk membendung sungai Citarum. Yang kedua, dia meminta Sangkuriang untuk membuat sebuah sampan besar untuk menyeberangi sungai itu. Kedua syarat itu harus sudah dipenuhi sebelum fajar menyingsing. Malam itu, Sangkuriang melakukan tapa. Dengan kesaktiannya, dia mengarahkan makhluk-makhluk gaib untuk membantu menyelesaikan pekerjaan itu. Dayang Sumbi pun dia mengintip pekerjaan tersebut. Begitu pekerjaan itu hampir selesai, Dayang Sumbi memerintahkan pasukannya untuk menggelarkan kain sutera merah di sebelah timur kota. Ketika menyaksikan warna merah di timur kota, Sangkuriang mengira hari sudah selesai. Dia pun menghentikan pekerjaannya. Dia sangat marah oleh karena itu, berarti dia tidak dapat memenuhi syarat yang diminta Dayang Sumbi. Dengan kekuatannya, dia menjebol bendungan yang dibuatnya. Terjadilah banjir besar melanda seluruh kota. Dia pun kemudian menendang perahu besar yang dibuatnya. Perahu itu melayang dan jauh menjadi sebuah gunung di bagian utara kota Bandung sekarang, yaitu bernama Tangkuban Perahu. Jadi di balik semua kisah itu ternyata ada sisi gelapnya loh. Kalian pengen tahu apa? Nah, jadi Dayang Sumbi ini adalah hasil dari hubungan antara raja dan juga bawahannya. Namun saat dewasa, ia memiliki hubungan terlarang dengan bawahan yang lebih rendah darinya. Dan akhirnya lahirlah Sangkuriang. Saat Sangkuriang menginjak remaja, ia mengetahui bahwa ia memiliki darah kerajaan dari sang ibunya. Ia ingin
menyingkirkan sang ayah karena menurutnya ayahnya yang akan menghalangi rencananya, yaitu mengambil tahta kerajaan. Dari kiasan sang Kuryang ditolak cintanya oleh sang ibu, yaitu ibunya ingin menolak sang Kuryang mengambil tahta kerajaannya. Dan syarat agar menerima lamaran ibunya adalah untuk membuat bendungan air Citarum, melambangkan betapa sulitnya ia akan mengambil tahta kerajaannya. Dan pada akhirnya sang Kuryang gagal mengambil alih tahta kerajaan yang dilambangkan kegagalannya yang merendam perahu. Jadi segitu dulu aja podcast kita, yaitu mengenai tentang Sang Kuryang. Terima kasih. Bye-bye. Dadah. Masuk sini. Oh maaf. Seorang wanita yang bernama Dayang Sumbing. Oh, jadi ternyata Dayang Sumbing itu ibu Yang satu. dan ternyata fakta menarik dari sang Kuryang itu adalah ini. Dengan kesakitannya dia mengarahkan